Ustadz Syam meminta maaf setelah ceramah pesta seks. Viral ceramah seorang ustadz selebriti Indonesia dalam acara TV agama di salah satu TV swasta di Indonesia yang dengan gamblang menyebutkan soal pesta seks. Acara ini ditayangkan di hari Sabtu pagi tanggal 15 Juli 2017 lalu. Di surga adalah pesta seks, Syamsuddin Nur Makkah atau dikenal dengan Ustadz Syam muncul dalam salah satu program ceramah pagi yaitu Islam Itu Indah. Ustadz yang masih berusia 24 tahun ini mengatakan dalam ceramah paginya saat itu bahwa salah satu kenikmatan di surga versi ia yaitu pesta seks. Dikutip langsung dari ceramahnya, "Maaf, tapi itulah kenapa kita harus menahannya di dunia ini." Namun tampaknya ceramah Ustadz Syam ini menimbulkan kritik dari para masyarakat Indonesia yang 80% memeluk agama Islam. Anda bisa cek langsung tanggapan masyarakat di media sosial. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga ikut berkomentar. Melihat banyaknya kritik yang datang dari netizen Indonesia, Ustadz Syam meminta maaf dan mengaku bahwa ia salah. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuddin Nur Makkah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan saya yang saya lakukan pada tayangan Islam Itu Indah Sabtu 15 Juli 2017. Memang netizen sudah memaafkan Ustadz Syam, tapi tetap netizen melaporkan stasiun TV yang menayangkan program tersebut ke KPI. Dalam akun Twitter resmi KPI, pihak KPI menyatakan akan merapatkannya terlebih dahulu. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Meskipun mereka pemuka agama, mereka juga manusia biasa yang bisa salah. Pendeta menodongkan pistol dan bertahan ditembak oleh polisi. Larry Russell Dawson, pendeta gereja 66 tahun dari Tennessee, dijatuhkan setelah menodongkan pistol pada otoritas saat akan melalui pemeriksaan keamanan di DC pada tanggal 29 Maret. Insiden itu terjadi setelah pukul 2.30 siang di pintu masuk stasiun bawah tanah ke pusat pengunjung Amerika Serikat. Tersangka Larry Russell Dawson sedang mengantri dengan pengunjung lain memasuki titik pemeriksaan keamanan. Ketika ia melewati detektor logam, magnetometers berbunyi, mendorong personel keamanan untuk mendekatinya. Saat itulah Dawson dilaporkan mengeluarkan senjata api dan menodongkannya pada petugas. Polisi segera menembak dan melucuti si penembak tanpa melukainya dengan fatal. Menurut laporan kepolisian, petugas tidak terluka dalam insiden, tetapi seorang perempuan terkena pecahan peluru dan menderita hanya luka ringan. Dawson mendapatkan operasi darurat di MedStar Washington Hospital Center dan tetap dalam tahanan polisi. Dawson sebelumnya ditangkap pada bulan Oktober tahun lalu atas ledakan emosi selama sesi kongres di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana ia dilaporkan berteriak, "Aku seorang nabi Tuhan," membuatnya dikeluarkan dari ruangan. Gugatan menuduh pendeta Katolik mencuri $1 juta untuk membayar gigolo. Dua anggota paroki New York yang marah telah mengajukan gugatan menuduh seorang pendeta Katolik mencuri lebih dari $1 juta dari gereja. Jamaah yang kesal mengklaim pendeta Peter McWelly menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar sesi mengerikan S&M dengan pasangan seks laki-laki bernama Kate Chris yang memperlakukan pendeta sebagai budak seks dan membuatnya meminum urin. Pengacara mengatakan McWelly menggunakan uang sumbangan selama lebih dari 10 tahun dan tidak ada bukti akuntansi yang disediakan. BMW baru yang diduga milik Chris dilaporkan berada di jalan masuk rumahnya bersama pendeta dan pria mainannya. Gugatan mengatakan McWelly membayar $264.000 tunai untuk rumah yang menurut tetangganya menerima aliran pengunjung laki-laki. Pengacara mengklaim McWelly menghabiskan sebanyak $1.000 sebuah fantasi mengerikan menjadi budak seks Chris, berperan sebagai instruktur kebugaran yang menuntut dia memanggilnya master dan memaksa pendeta mesum tersebut untuk meminum air mancur emasnya. Gugatan juga mendakwa bahwa seorang wali gereja menyediakan pasangan dengan obat-obatan terlarang sebagai bahan bakar sesi kudus seks mereka. McWelly yang belum menjadi pendeta diduga memberi para wali gereja uang muka senilai $60.000 untuk membeli rumah. Seorang wanita gemuk yang sedang ditarik oleh sebuah truk pick-up bukanlah bahan tawaan. Seorang pendeta Kansas City merasakan kemurkaan media sosial setelah memposting video ini ke Facebook. Rekaman ini menunjukkan seorang wanita gemuk di kursi roda sedang ditarik oleh sebuah truk pick-up yang pendeta pikir adalah sesuatu yang jarang Anda lihat.
Do y'all see this right here? Video di-share lebih dari 11.000 kali selama akhir pekan. Tetapi pendeta Rushing mendapatkan caci maki setelah banyak orang tak dapat melihat sisi lucu dari video tersebut. Seluruh kisah dimulai pada hari Sabtu ketika kursi roda listrik milik Becky Kittrell kehabisan daya pada jalan dingin yang beku di Kansas City. Untungnya untuk Becky, seseorang dengan sebuah truk pick-up berhenti dan dengan ramah menawarkan untuk menarik kursi rodanya. Saat itulah pendeta Rushing datang. Abdi Tuhan ini berpikir ia melihat keajaiban dan mulai merekamnya di ponsel. Becky tidak memiliki Facebook, tetapi mengetahui dia menjadi sensasi internet ketika anaknya melihat video dan menyampaikannya. Becky mengatakan kepada stasiun TV lokal bahwa daripada merekam, pendeta bisa saja bertanya padanya apakah dia butuh bantuan. Pada hari itu suhu sedang turun hingga 7 derajat di Kansas City dan Becky hanya ingin mendapatkan tempat berlindung dari dingin. Lagi pula bukankah menawarkan bantuan adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh umat yang baik? Diwawancarai di TV lokal, pendeta Rushing mengatakan ia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti perasaan Becky. Pendeta membela dirinya, mengatakan ia hanya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Namun setelah membaca beberapa komentar tentang Becky di internet, pendeta mengatakan dia memahami mengapa orang-orang sangat marah dengan dirinya. Dia meminta maaf telah merekam video dan kemudian menghapusnya dari Facebook.